Assalamualaikum teman-teman sejagat sebumi sehati sejiwa sepemikiran. Gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja. Nah, video ini adalah video part 2 dari alur cerita film The Platform. Kalau kalian belum nonton video part 1-nya, silahkan cek linknya di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Kemudian waktu makan pun tiba. Terlihat Imogiri menyisihkan 2 piring yang berisikan makanan untuk dimakan oleh orang yang berada di tingkat 34. Sedangkan dia akan makan setiap 2 hari sekali, demi bisa memberi makan kepada anjingnya. Kemudian Imogiri dengan sopan memberitahu orang di tingkat 34 agar memakan makanan yang sudah dia siapkan untuknya, dan menyuruhnya untuk menyisihkan makanan kepada orang di tingkat 35. Namun, Imogiri hanya diabaikan dan mereka pun tetap makan dengan jorok sepuasnya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa Imogiri memang berniat untuk memperbaiki para tahanan, atau dengan kata lain dia menyebutnya sebagai solidaritas spontan. Imogiri terus melakukan hal itu setiap harinya dan mengingatkan tahanan yang ada di bawahnya untuk makan secukupnya. Tapi tidak pernah didengar cuy, selalu diabaikan. Hingga akhirnya Goreng mengancam akan mengotori makanan tersebut dengan dan pipisnya. Barulah mereka mau menuruti perintah Imogiri. Keesokan harinya terlihat Miharu sedang terkapar di atas mimbar. Melihat hal itu, Goreng cepat-cepat langsung mengangkat Miharu ke tempat tidurnya. Di malam hari, tiba-tiba Miharu membunuh Ramses II, entah apa yang merasukinya. Hal itu membuat Imogiri sangat frustasi. Keesokan harinya, Miharu pun kembali mencari anaknya. Namun di sini Imogiri menjelaskan bahwa Miharu masuk ke penjara ini 10 bulan yang lalu. Dia tidak memiliki orang tua, apalagi anak. Dia benar-benar datang ke sini sendirian. Dia adalah seorang aktris dan memilih ukulele karena sangat ingin menjadi Marilyn Monroe versi Asia. Namun sekarang, dia menjadi pembunuh yang gila dan mencari anaknya yang palsu. Imogiri juga menceritakan alasan sebenarnya masuk ke penjara ini, karena dia sudah melawan kankernya selama 3 tahun dan merasa putus asa, akhirnya memutuskan untuk masuk ke penjara ini. Nah, singkat cerita, 3 bulan berlalu. Ternyata sekarang mereka berada di tingkat 202. Dan begitu mengagetkannya lagi, ketika Goreng terbangun, di sana terlihat Imogiri yang telah mati gantung diri karena merasa putus asa ketika mengetahui ternyata masih banyak lantai di bawah mereka. Hal itu membuat Goreng sangat stres dan frustasi. Sekarang dia terus dihantui oleh Trimagasi dan Imogiri. Nah, itu adalah bentuk halusinasinya karena tidak makan berhari-hari. Hantu mereka terus menyuruh Goreng untuk memakan tubuh Imogiri. Hingga akhirnya Goreng tidak sanggup lagi. Dia pun memutuskan untuk memakan tubuh Imogiri. Aduh, cuy, dimakan cuy. 4 bulan berlalu. Sekarang Goreng berada di tingkat 6 bersama pria bernama Baharat. Nah, si Baharat ini memilih Tali. Karena merasa dia sudah sangat dekat dari tingkat 1, dia pun meminta bantuan kepada orang di tingkat 5 untuk membantunya naik ke atas. Kemudian ketika Baharat hampir sampai di tingkat 5, mukanya dieekin dong. Pas banget di mukanya cuy, yang membuat dia hampir terjatuh. Untung saja Goreng datang dan menariknya. Baharat pun menjadi sangat frustasi. Sedangkan Goreng masih terus dihantui oleh Trimagasi dan Imogiri. Karena hal itu, Goreng pun mengajak Baharat untuk turun dan membagikan makanan secara merata. Mereka akan membagikan makanan tersebut dari lantai 51. Jadi siapa saja yang menyentuh makanan itu sebelum di lantai 51, maka akan dihajar hingga mampus. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Bapak Bijaksana yang kemudian memberitahu mereka untuk menjaga panah kota tersebut agar dapat kembali ke tingkat 0. Nah, di tingkat 0 itu tempatnya makanan itu dibuat. Jadi panah kota itu nanti bakalan menjadi pesan untuk orang di tingkat 0. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di tingkat 51.
dan membagikan makanan tersebut secara merata. Dan terus berlanjut hingga akhirnya Goreng mendengar teriakan Miharu yang ternyata sudah dibunuh oleh pria botak ini. Goreng pun turun dan menghajar pria tersebut. Namun dia dibaleki dan hampir mati tercekik. Untung saja Bharat datang dan menebas kepala si botak itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Yang awalnya mereka menduga hanya ada 250 tingkat, namun mimbarnya terus berjalan melewati tingkat 250. Apabila tidak ada orang, maka mimbar itu akan terus berjalan. Dan tiba-tiba, mimbar berhenti di tingkat 333. Mereka pun heran, di sana mereka tidak melihat siapapun, tapi kenapa mimbarnya berhenti? Ternyata di bawah tempat tidur, ada seorang bocah perempuan yang sangat kelaparan. Dan dengan terpaksa, mereka memberikan panah kota yang selama ini mereka jaga ke bocah tersebut. Mereka sangat senang melihat bocah itu memakan kuenya dan menyadari bahwa anak Miharu benar-benar ada di tingkat paling bawah. Malam pun tiba, mereka semua tertidur. Kemudian di dalam mimpi Goreng, Bharat bilang bocah perempuan inilah pesannya. Nah, ketika Goreng bangun, Bharat sudah bersimpah darah. Kemudian dia melihat bocah itu, lalu membawanya ke atas mimbar. Nah, mereka pun turun. Di bawah sana hanya terlihat ruangan hitam gelap gulita, hingga akhirnya mimbar itu mentok dan berhenti. Kemudian Terima Kasih muncul, dan menyuruh Goreng untuk turun dari sana. Karena untuk menyampaikan sebuah pesan, tidak diperlukan seorang pembawa pesan. Nah, singkat cerita, turunlah tuh si Goreng dari mimbar tersebut. Kemudian mereka berjalan menjauhi bocah itu. Dan akhirnya mimbar pun kembali ke atas bersama bocah tersebut. Masih dalam perjalanan, film pun tamat. Oke guys, gimana menurut kalian film yang satu ini? Ending yang sangat membaigonkan kan guys? Tapi tenang dulu, karena semua itu sudah dijelaskan oleh sutradara film The Platform itu sendiri. Dia sengaja membuat bocah itu tidak sampai ke tingkat atas, agar kita sebagai penontonlah yang mengimajinasikan apa yang terjadi setelahnya. Dia juga menjelaskan jika lantai terbawah itu tidak ada atau tidaklah nyata. Sebab sebenarnya Goreng sudah mati di lantai 333 bersama Bharat karena sudah sekarat. Dan yang terjadi itu hanyalah halusinasinya tentang apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan orang yang ada di penjara tersebut, yaitu dengan mengirim bocah itu ke tingkat teratas. Nah, selain itu, film ini juga tidak sepenuhnya membahas tentang kapitalisme. Ya, meskipun betul ada kritik terhadap sistem kapitalisme di awal film, tapi seiring film ini berjalan, terlihat Goreng dan Bharat mencoba praktik sosialisme untuk meyakinkan para tahanan untuk rela berbagi makanan mereka. Hal ini membuat mereka berdua harus membunuh beberapa orang yang tidak ingin bekerja sama. Dan pada akhirnya, masalah muncul ketika mereka mencoba untuk bekerja sama dengan semua orang. Dan kita juga bisa melihat, tidak ada pencapaian yang nyata dalam perlawanan mereka. Di mana Goreng memang berhasil membawa panah kota ke lantai paling bawah, tapi itu tidak mengubah pemikiran orang-orang untuk saling berbagi makanan. Panah kota juga tidak menjadi pesan yang ingin Goreng sampaikan ke lantai atas, melainkan anak kecil di lantai 33 yang dikirim ke lantai atas sebagai simbol pesan tersebut. Yang intinya penjara tersebut mencerminkan dunia yang kita tinggali saat ini, di mana kurangnya sisi kemanusiaan seperti yang terjadi saat ini. Ketika kalian berada di tingkat 202, tentu saja berbeda dengan apa yang kalian lakukan apabila berada di tingkat 48. Begitu pula apabila kalian berada di tingkat 6, semua tindakan yang dilakukan tidak akan sama sedikit pun. Sama halnya kehidupan kita di dunia, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tapi beruntungnya kita semua karena kita diizinkan untuk memilih ingin berada di tingkat atas atau di tingkat bawah. Dan di tingkat berapapun kita sekarang, ingat, tetaplah bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Semoga kata-katanya nyantol semua deh di hati kalian. Saya Israkul pamit undur diri. Pungut kulit kuaci kalian dan buanglah di tempat sampah. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.